like, dan share. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya di siang hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan dari Allah, hidayah darinya untuk berada di atas Islam. Kemudian juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan kesempatan di siang hari ini, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat ini dalam kajian muslimah. Ini adalah yang patut selalu kita ingat, bahwa selama kita dibukakan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan serta diberikan kesehatan, itu adalah nikmat besar yang harus kita syukuri selalu. Yang mana kalau kita selalu menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa nikmat ini, kesehatan dan kesempatan dari Allah, Allah jamin nikmat ini akan selalu kita dapatkan, bahkan Allah akan menambah kesehatan kita kalau kita selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan kepada kalian, apabila kalian selalu bersyukur, maka saya, kata Allah, akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Jadi kalau kita hari ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kebaikan, kita masih sehat, hidup, berjalan di atas muka bumi ini dengan aman, tidak ada rasa takut. Demikian pula kita hidup di rumah kita penuh dengan kebahagiaan, tidak ada rasa takut, hidup dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat Allah. Dan kalau kita selalu mensyukurinya, nikmat itu akan selalu tetap pada kita, bahkan Allah jamin akan menambah nikmat itu untuk kita. Dan juga kami ingatkan firman Allah dalam surat An-Nisa, ingatlah sekarang ini kita banyak mendengar musibah, kita banyak mendengar kesusahan, ya. Cuman dengan selalu bersyukur kepada Allah, apakah saat senang ataupun saat susah, itu sebab ditolaknya musibah dan bencana kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian, tidak akan menguji kalian. Allah tidak akan menurunkan musibahnya kepada kalian. Tidak akan ada rasa sakit yang menimpa kita, apakah berupa keluarga, harta, atau saudara, atau yang lainnya, selama kita bersyukur. Kata Allah, Allah tidak akan menyusahkan kalian selama kalian beriman dan bersyukur. Dan Allah maha bersyukur lagi maha mengetahui orang-orang yang bersyukur. Iya, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita selalu hidup dan menyadari kita diberikan kebahagiaan di dunia ini, itu adalah nikmat Allah
itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan kalau kita menghargainya, pemberian ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di siang hari ini kembali kita mengkaji kitab Fiqhu Al-Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Ya, di buku beliau ini belum mengumpulkan banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan belum jelaskan maknanya. Kita di pertemuan terakhir telah membahas nama pertama dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Al-Ilah. Allah Al-Ilah. Kita sudah membahas nama tersebut. Di hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini, siang hari Jumat, kita akan membahas lagi satu nama lagi dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rabb. Ar-Rabb sering kita ucapkan, ya. Bahkan kita selalu membaca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang kita baca di surah Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Demikian pula di ayat yang lain kata Allah, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Katakanlah, ini perintah kepada Nabi kita dan perintah kepada kita, kaum muslimat. Ya, akhwat, ummahat. Ini adalah perintah kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Allah, katakanlah, sungguh solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku. Ini Masya Allah ayat. Hidup dan mati kita, itu lillahi Rabbil Alamin. Itu milik Allah, Rabbil Alamin. Milik Allah, Rabb alam semesta. Kita di dunia ini, kita mendengar ada yang meninggal, juga kita mendengar ada yang hidup, yaitu lahir. Semua itu adalah milik Allah. Menghidupkan dan mematikan, itu adalah semua hak Allah. Menurunkan bencana dan mengangkat musibah, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ayat hiburan untuk orang-orang beriman, untuk mukminat, untuk solihat. Ya, kata Allah, kul, katakanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil Alamin. Sungguh salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Demikian pula di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan nama ini, Kul aghairallahi abagi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakan wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, apakah selain Allah saya mengharap sebagai Rabb, yang saya jadikan sebagai Rabb, sementara dia Allah Rabbu kulli syai', Rabbnya segala sesuatu. Rabb kita dan selain kita semuanya adalah Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di firman yang lain, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Apapun yang kita inginkan di dunia ini, yang diinginkan oleh akhwat, ummahat, muslimat, solihat, itu semuanya di bawah kehendak Allah. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa bercita-cita. Kehendak kita, keinginan kita, itu semua di bawah kehendak Allah. Misalnya di siang hari ini, kita telah berencana dari kemarin untuk taklim, untuk kajian, menghadiri kajian muslimat. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak mungkin kita bisa datangi tempat ini. Maka siapa yang diberikan nikmat ini, telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan, syukurilah apa yang dikehendaki oleh Allah tersebut. Kata Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbul Alamin,
Rob alam semesta. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin, sering kita dengar, salamun qaulan min rabbin rahim. Keselamatan sebagai ucapan dari Rob yang maha penyayang. Sangat banyak, Masya Allah, disebutkan nama ini di dalam Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama, datang penyebutan nama Rob, lebih dari 500 kali dalam Al-Quran. Kami ulangi, nama ini adalah nama yang sangat agung, nama yang sangat mulia. Kalau kita memahami maknanya sebentar, kita akan bahagia hidup di dunia ini. Tidak akan pernah merasa susah. Ya, dia adalah nama yang mulia. Disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai macam siyak, konteks kalimat, lebih dari 500 kali. Ini nama. Masya Allah. Sangat sering kita dengar dalam Al-Quran. Ya, sangat sering kita dengar dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis. Sekarang, apa maknanya? Apa arti Ar-Rob? Kalau di terjemahan kita apa artinya? Di terjemahan bahasa Indo, di surah Al-Fatihah misalnya, apa diterjemahkan? Tuhan ya? Ya, siapa yang punya Al-Fatihah? Ummahat? Apa diterjemahkan? Tidak ada yang tahu? Tidak ada yang buka HP-nya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa diterjemahkan? Rabbil Alaminnya? Segala puji bagi Allah. Terus? Tuhan semesta alam. Itu terjemahan. Dan ketahuilah makna Rob itu lebih dari itu. Sekarang kita dengarkan apa fikih dari nama ini. Maksudnya apa maknanya? Ini harus kita pahami. Karena ingat, kami sudah sampaikan di pertemuan yang dulu, siapa yang mampu memahami 99 nama Allah, itu pasti masuk surga. Siapa yang mampu memahami dan mengamalkan kandungan 99 nama Allah, maka dia akan masuk apa? Surga. Itu jaminannya. Ini kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah paham apa itu maknanya Allah. Allah adalah Al-Ilah, Dzul Uluhiyah, Al-Ma'bud. Allah artinya yang berhak untuk diibadahi. Itu makna Allah. Ya, jadi setiap kita bilang, Ya Allah, wahai yang berhak diibadahi. Ya, yang berhak untuk disembah. Itu makna Allah. Sekarang apa makna Rob? Kalau diterjemahkan di terjemahan kita dibilang Tuhan. Adapun makna yang disebutkan oleh ulama tafsir, Rob itu maknanya adalah Dzur-Rububiyah, Al-Maliku, Al-Mudabbiru, Al-Khaliku. Itu makna Rob. Rob itu memiliki hak rububiyah. Rob artinya pencipta, pengatur, penguasa. Ini makna Rob. Rob artinya yang menciptakan kita. Rob artinya yang mengatur semua urusan kita. Rob artinya yang memiliki kita. Rob artinya yang memberi kita rezeki. Rob artinya yang menghidupkan kita. Rob artinya yang mematikan kita. Rob artinya yang mengatur seluruh kebutuhan hambanya. Jadi makna Rob itu semuanya kembali ke nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan nama Rob termasuk salah satu nama yang kembali kepadanya semua nama-nama Allah. Semua perbuatan Allah, kita diberi rezeki, itu karena Allah adalah Rob kita. Kita diberikan apa saja di dunia ini, itu dari Rabbul Alamin. Rob alam semesta. Makanya kalau kita terjemahkan, kita tidak bilang Tuhan alam semesta. Kita bilang apa? Rob alam semesta. Supaya luas maknanya. Supaya luas.
Jadi ketika nanti kita sebut, Ya Rob, wahai Rob. Misalnya kita berdoa, Ya Robbi, wahai Robku. Apa artinya? Wahai yang menguasaiku. Wahai yang memberiku rezeki. Wahai yang menghidupkan dan mematikanku. Wahai yang mengatur seluruh urusanku. Wahai yang menciptakanku. Itu maknanya, itu kandungannya. Itulah fikih nama Rob ini. Ini Masya Allah. Jadi maknanya bukan sekedar wahai Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, ini yang kita hadirkan. Iya. Ini makna Rob sesuai dengan bahasa Arab dan yang dijelaskan ulama tafsir. Berkata Ibnul Athir terkait dengan makna Rob, kata beliau rahmallah, Ar-Rob yutlaku fil lugati alal maliki was sayyid wal mudabbir wal murabbi wal qayyim wal mun'im. Masya Allah. Perhatikan kata Ibnul Athir. Salah satu ulama yang menjelaskan makna ayat dan makna hadis dari hadis Nabi SAW. Rob artinya, Rob maknanya secara bahasa, dia adalah al-malik, pemilik. As-sayyid, pemimpin yang menguasai kita. Awal mudabbir, yang mengatur seluruh urusan kita. Wal murabbi, mungkin kita sering dengar nama murabbi. Iya. Iya. Apa artinya al-murabbi? Yang membimbing, yang selalu menuntun kita. Iya, selalu menuntun kita. Iya. Al-wal qayyim, makna Rob adalah al-qayyim, yang tegak mengatur seluruh urusan kita. Apa yang kita mau? Dari kita di alam rahim, tidak ada yang beri kita makan. Yang memberi kita makan siapa? Allah, Rob. Tegak mengatur urusan kita. Saat kita lahir, kita tidak bisa makan nasi. Yang mengarahkan makanan kita apa yang cocok, itu Rob. Allah. Setelah itu kita besar, sampai besar, kita balik usia dewasa. Allah tahu kita butuh suami, kalau perempuan, laki-laki butuh istri, Allah arahkan. Siapa pasangannya? Allah arahkan siapa? Pasangannya itu namanya Ar-Rob, yang mengaturnya. Al-Qayyim, yang mengatur segala urusan kita. Ar-Rob artinya kata beliau, Al-Mun'im. Sadarilah ini. Ar-Rob maknanya Al-Mun'im, yang memberi kita nikmat. Jadi kebaikan jangan kita hitung yang kemarin. Dari tadi pagi kita bangun subuh sampai saat ini, yang memberikan kepada kita siapa? Nikmat ini semuanya kebaikan, itu Rob. Karena Allah Ar-Rob maknanya Al-Mun'im, yang selalu memberikan nikmat kepada kita. Bahkan tidak ada satu kebaikan pun yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Apakah kebaikan dalam badan kita, kebaikan dalam keluarga kita, kebaikan dalam harta kita, itu semuanya pemberian Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, itu dari Allah. Apapun. Jangan sampai ada dari kita yang bilang, ini saya punya harta karena usaha suamiku. Atau karena ini warisan bapakku. Ketahuilah itu hanya sebab saja. Yang memberikannya adalah Allah. Yang memberikannya adalah Allah. Jangan sampai kita berkata seperti Qarun. Ketika dia dapat harta banyak dan ditagih zakatnya, sedekahnya oleh pengikut Nabi Musa. Dia bilang apa? Innama utitu ala ilmin indi. Ini saya diberi karena saya punya ilmu. Saya tahu cara berusaha. Saya tahu cara mengatur keuangan. Sehingga saya banyak aset, banyak uang. Jangan sampai begitu. Ketahuilah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyadarkan hamba-hambanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kalian rasakan berupa kebaikan, itu dari Allah. Karena Allah Ar-Rob. Apa makna Ar-Rob tadi diantaranya? Al-Mun'im. Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Jadi kita dapat kebaikan sekali lagi, itu karena Allah semata. Oleh karena itu yang kita ucapkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan saya memuji si fulan karena telah memberikan saya. Bukan. Tapi yang kita lakukan dan kita ucapkan pertama sekali, tatkala kita mendapat nikmat adalah Alhamdulillah. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah,
ketika kita dapat nikmat, itu sebab yang akan mendatangkan ridho Allah. Ketahuilah, kalau kita selalu memuji Allah atas nikmat, walaupun ada sebab orang lain, kita dapat kebaikan misalnya setelah menikah dengan suami kita yang ini misalnya, kita dapat kebaikan karena kita punya orang tua usahanya bagus. Itu sebab. Tapi yang kita puji bukan suami, bukan orang tua. Tapi yang kita puji siapa? Allah yang Al-Mun'im, yang memberikan kepada kita nikmat. Itu jangan lupa. Dan itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Ini yang harus kita sadari. Jadi Ar-Rabb artinya Al-Mun'im. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, saya menukil dua perkataannya. Kalau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari ya, beliau berkata dalam tafsirnya, itu tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menjelaskan makna Rabb. Apa artinya Rabb? Ar-Rabbu fi kalamil Arab mutasarrifun ala ma'anin. Rabb dalam ucapan orang Arab itu berada di atas banyak makna. Jadi Rabb ini bukan hanya sekedar kita bilang Tuhan. Tapi Rabb ini memiliki banyak makna. Perhatikan baik-baik. Rabb punya banyak makna. Memiliki banyak arti. Di antaranya adalah disebutkan oleh beliau rahimahullah, dia Ar-Rabb artinya As-Sayyid. Pemimpin yang menguasai seluruh urusan kita. Al-Malik, penguasa, ya, yang memiliki kita, hidup dan matinya kita. Alladzi lahul khalqu wal amru, yang hanya di tangannya lah penciptaan dan pengaturan. Itu makna Ar-Rabb. Jadi makna Rabb ini itu sangat luas. Makna Rabb ini sangat luas. Iya, maknanya seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Demikian pula berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Inna Rabb huwal qadirul khaliqul bari'ul musawwir, Al-Hayyul Qayyum, Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Muhsin, Al-Mun'im, Al-Jawad, Al-Mu'ti, Al-Mani', Ad-Dar, An-Nafi, Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Masya Allah. Maknanya sangat panjang kalau Ibnul Qayyim bilang. Rabb artinya, kata Ibnul Qayyim, Rabb itu Al-Qadir, yang maha mampu. Jadi inilah yang kami bilang tadi, kalau kita dapatkan kata Rabb, jangan terjemahkan Tuhan. Misalnya bilang tadi di ayat Al-Fatihah, Rabbul Alamin. Sengaja saya tanya tadi supaya kita paham. Dan kita tahu terjemahan yang ada di terjemahan itu terlalu sempit untuk kata Rabb. Jadi kalau kita tafsir, terjemahkan Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Rabb alam semesta. Supaya ini masuk, ini makna semuanya. Karena kata Ibnul Qayyim, Rabb artinya Al-Qadir, yang maha mampu. Dan yang memberikan kemampuan kepada kita. Itu makna pertama. Al-Khaliq. Makna yang kedua kata Ibnul Qayyim. Makna Rabb yang kedua Al-Khaliq, yang mencipta. Itu makna yang kedua dari makna Rabb. Al-Bari, yang mengadakan. Kita semua ini, kalau kita sadar makna ini, berarti kita diadakan oleh Rabb Al-Alamin. Karena makna Rabb Al-Bari, yang mengadakan, yang tidak ada. Al-Musawwir. Ar-Rabb artinya Al-Musawwir, yang membentuk. Kita ini ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang tidak terlalu putih. Ya, jangan bilang hitam. Iya. Ada yang hidungnya Masya Allah mancung. Ada yang tidak terlalu mancung. Itu dari siapa? Itu harus kita sadari. Itu dari Rabb Al-Musawwir, yang membentuk kita. Allah yang menciptakan kita. Kita harus syukuri. Tidak boleh kita mencela. Tidak boleh, bahkan jangan menyesal.
Apapun yang Allah jadikan untuk kita, itulah yang terbaik. Karena semua yang Allah ciptakan, itu pasti terbaik. Iya, itu pasti terbaik. Karena Allah katakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Bagaimanapun hidung kita, itulah yang terbaik untuk kita. Yang jelas hidung belumlah menghadap ke atas. Iya, jangan terlalu merasa, kenapa ini hidungku pesek yang lainnya. Iya, enggak. Itu adalah yang terbaik untuk kita. Itu enggak boleh kita cela. Karena kalau kita mencelanya, berarti kita mencela al-musawwir. Allah yang membentuk kita. Allah yang menciptakan kita. Kita mencela ar-Rabb. Ini makna ar-Rabb, al-musawwir. Kemudian kata beliau, makna Rabb juga Al-Hayy, Al-Qayyum. Di antara makna Rabb adalah Al-Hayy, yang maha menghidupkan. Iya, ketika kita bilang, ya Rabb, berarti dalam hati kita ada terbetik makna, wahai yang maha menghidupkan. Misalnya, karena berdoa nanti itu, kita berdoa dengan pakai lafaz Rabb. Iya, misalnya kita katakan, ya Rabb, ahyini makanatil hayatu khairon di. Ya Rabb, hidupkanlah saya selama hidup itu lebih baik untukku. Iya, ini diantara makna nanti Al-Hayy. Rabb artinya Al-Hayy, yang maha hidup. Rabb artinya Al-Qayyum, yang maha tegak mengatur seluruh urusan hamba. Ini kata Ibnul Qayyim, sangat dalam sekali. Ar-Rabb artinya Al-Alim. Jadi bukan hanya sekedar dibilang Tuhan. Rabb artinya Al-Alim, yang maha berilmu. Yang maha berilmu. Ini Ar-Rabb. Ar-Rabb artinya As-Sami, yang maha mendengar. Ar-Rabb artinya Al-Basir, yang maha melihat. Masya Allah. Ar-Rabb artinya Al-Muhsin, yang maha baik. Yang kebaikannya selalu kita rasakan setiap saat. Iya. Ar-Rabb artinya Al-Mun'im, yang memberikan kepada kita nikmat. Ar-Rabb artinya Al-Jawad, yang maha dermawan. Ar-Rabb artinya kata beliau Al-Mu'ti, yang maha memberi. Semua yang kita dapat itu pemberian dari Rabb. Pemberian dari Rabb. Iya. Al-Mani. Rabb artinya Al-Mani, yang menahan. Kalau ada sebagian orang tidak diberi, itu juga dari Rabb. Itu kehendak dari Rabb. Ad-Dar. Rabb diantara maknanya adalah Ad-Dar, yang memberikan bahaya. Kalau ada orang kena musibah, ketahuilah itu dari Rabb. Dan tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Rabb itu sendiri. Rabbul Alamin. An-Nafi'. Rabb artinya yang maha memberi manfaat. Ar-Rabb Al-Muqaddim. Rabb artinya yang maha terdepan. Al-Muakhir. Rabb artinya Al-Muakhir, yang paling terakhir, yang tidak ada lagi setelahnya sesuatu. Yang jelas Ar-Rabb juga kata Ibnul Qayyim, alladzi yudillu may yasha. Masya Allah. Rabb artinya yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Kalau ada orang, kita sudah berusaha mengajaknya kepada kebaikan, tapi dia masih begitu saja, ketahuilah itu adalah kehendak dari Rabb. Wa yahdi may yasha. Ar-Rabb artinya dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau kita dapat kebaikan, diberikan hidayah untuk beramal soleh, maka itu dari Rabb. Dan Ar-Rabb kata Ibnul Qayyim adalah wa yas'adu may yasha wa yushki may yasha. Rabb adalah dialah yang membahagiakan siapa yang dikehendaki dan yang menyusahkan siapa yang dikehendaki. Ini Masya Allah, ini makna Rabb. Sampai kata beliau, ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyatih allati minha ma yastahiquhu minal asma'il husna. Belum tidak bisa sebutkan semuanya. Dan yang lain-lain kata Ibnul Qayyim, dari makna-makna Rabb yang dia berhak disebut dengannya dari nama-nama yang baik. Dari nama-nama yang baik. Ini Masya Allah. Makna Rabb.
Jadi Rob itu maknanya luas ya. Lebih luas daripada apa yang diterjemahkan dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita. Ini arti dari nama Rob. Oleh karena itu, tidak heran kita bahwa banyak dari doa-doa para wali Allah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang datang dalam Al-Qur'an ataupun datang dalam hadits Nabi SAW, banyak sekali doa-doa soleha, doa-doa yang baik, ya, dari adiyah an-nabawiyah, dari doa-doa Nabi SAW, itu sangat banyak diawali oleh nama Rob. Diawali oleh nama Rob. Iya. Ini sangat banyak doa. Iya. Mungkin yang tidak ada orang tidak hafal ya. Anggaplah. Semua kita kayaknya hafal. Doa yang paling mulia dan yang paling utama dan yang sering Nabi ucapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa awalnya? Pakai nama Rob. Rabbana, wahai Rob kami. Wahai Rob kami. Artinya wahai pencipta kami, pengatur kami, pemberi rezeki kami, yang menghidupkan, mematikan kami, yang maha mendengar, maha melihat, yang maha hidup, yang maha memberikan nikmat, yang maha dermawan. Semua yang disebut oleh Ibnul Qayyim tadi. Atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan lindungilah kami dari siksaan azab api neraka. Ini diantara doa yang diawali oleh kata apa? Rob. Iya, diawali oleh kata Rob. Iya, di antaranya juga misalnya doa kesembuhan. Kalau kita sakit. Kalau kita sakit. Siapa yang ditimpa oleh sakit, sedih, iya, susah dalam kehidupan dunia ini, susah dalam kehidupan rumah tangga misalnya, dan dia mengucapkan Allahu Rabbi la syarikalah. Pendek sekali. Allahu Rabbi la syarikalah. Allah adalah Robku. Itu yang disebutkan. Allah adalah Robku. Apa artinya Rob tadi? Panjang maknanya. Allah adalah penciptaku, pengaturku. Ya. Allah yang menghidupkanku, yang mematikanku, yang memberiku nikmat. Allah adalah Robku. Tidak ada sekutu baginya. Siapa yang membaca ini akan diangkat gomnya, gundah gulananya, hamnya, kesedihan dan kesusahannya, ya, sakitnya, apapun yang dia rasakan berupa kesusahan, kalau kita baca ini akan diangkat. Kenapa? Karena kita sebut nama Rob. Rob itu yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kita kesedihan Allah. Maka kalau kita minta kepadanya untuk diangkat, Allah akan mengangkatnya. Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rob kalian bilang berdoa kepadaku, minta kepadaku, saya akan apa? Menjawab permintaan kalian. Saya akan menjawab permintaan kalian. Dan nama Rob ini, kalau kita memahami dengan baik, nama Rob itu kalau kita menyadari, Rob adalah pencipta kita. Rob adalah pemilik kita. Rob adalah yang mengatur kehidupan kita. Rob adalah yang menghidupkan dan mematikan kita. Maka kalau kita pahami dengan baik, maka pasti kita menyembah Allah semata. Pasti kita hanya meminta rezeki kepada Allah. Sebenarnya banyaknya orang minta rezeki kepada kuburan, minta anak keturunan kepada kuburan. Itu sebabnya apa? Sebenarnya karena tidak paham makna Rob. Kalau dia paham makna Rob, dia tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Tidak dibilang di sini u'budullah. Allah katakan, wahai manusia, wahai sekalian manusia, sembah Rob kalian. Itu yang disebut. Sembah yang memberi kalian rezeki. Solatlah untuknya karenanya. Sembah yang memberikan kalian kehidupan yang baik. Sembah yang mengatur perkara kalian. Sembah yang menghidupkan, mematikan kalian. Sembah yang menciptakan kalian. Ini kata Allah.
Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, saya jemaah sekalian semuanya masuk di ayat ini. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rob kalian. Ini di surah Al-Baqarah ayat 90, ini ayat 21. Di surah Al-Anbiya ayat 92 kata Allah, wa ana rabbukum fa'budun. Kata Allah, saya Rob kalian. Lihat. Saya Rob kalian, maka sembahlah saya, kata Allah. Karena Allah yang memberi kita rezeki, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah adalah pemilik kita, maka sembahlah saya, kata Allah. Ini yang wajib. Jadi memahami nama Rob ini, itu kita dengannya akan menghambakan diri hanya kepada Allah. Akan menghambakan diri hanya kepada Allah. Akan berdoa hanya kepada Allah. Akan bertawakal hanya kepada Allah. Akan ia bersandar hanya kepada Allah, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Dan siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, maka pasti akan merasakan manisnya iman. Saya ulangi, siapa yang ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Robnya, tahu Rob tadi maknanya? Sebagai penciptanya, pengatur kehidupannya, yang mengatur seluruh urusannya, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Nabi SAW bersabda, daqa tu'mal iman man radiya billahi robban wabil islami dinan wabi Muhammadin Rasulah. Kata Nabi, daqa tu'mal iman, akan merasakan manisnya iman. Ini kata Nabi, akan merasakan manisnya iman. Seorang kalau merasa keimanan dalam hatinya sudah manis, baik baginya, maka tidak akan ada kesusahan atasnya. Kata Nabi, daqa tu'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan. Man radiya billahi robba, siapa yang ridho kepada Allah sebagai Robnya. Saya ulangi, akan merasakan manisnya iman siapa yang ridho Allah sebagai Robnya. Sebagai Robnya. Kita paham ya makna Rob ya, yang saya jelaskan tadi. Siapa yang ridho Allah sebagai Robnya, maka pasti akan merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah susah. Misal, contoh yang paling mudah. Dia dalam hidup ini rezekinya banyak. Maka dia akan hidup bahagia dengan itu karena dia sadar itu pemberian dari Rob yang maha memberi rezeki. Yang lain hidup di dunia ini rezekinya tidak terlalu luas. Dia juga tidak akan susah, tidak akan bersedih. Kan dia yakin, dia ridho, itu adalah dari Rob yang memberinya rezeki. Yang memberinya rezeki. Orang yang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Ini kata Nabi SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, daqa tu'mal iman, akan merasakan manisnya keimanan. Man radiya billahi robba, siapa yang ridho Allah sebagai Robnya. Wabil islami dina, dia ridho Islam sebagai agamanya. Dia senang berpegang dengan agama Islam. Dia cinta, berpegang dengan agama Islam, mengamalkan syariat. Itulah kebanggaannya, itulah kebahagiaannya. Orang seperti itu akan merasakan manisnya iman. Demikian pula kata Nabi wabi Muhammad di Rasulah, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Ini Masya Allah, di antara fikih nama ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
menguatkan dan membantu kita untuk memahaminya dan mengamalkan kandungannya. Alhamdulillah. Mungkin ini yang kami bisa sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Sini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana cara pengurusan jenazah yang tidak utuh? Berhubung banyaknya musibah yang korbannya ditemukan kadang sudah tidak utuh. Iya, caranya kalau masih bisa dimandikan. Kalau tidak bisa, boleh ditayamumkan. Boleh ditayamumkan yang didapat. Iya, yang didapat. Itu caranya. Kalau bisa dimandikan, alhamdulillah, maka boleh dimandikan. Kalau tidak bisa, maka boleh ditayamumkan. Tayamum seperti kita ya, seperti orang hidup. Yaitu kita tepukan tangan kita dan kita usap. Tangan kita yang ditepukan, bukan tangan jenazahnya yang ditemukan. Bukan. Kita tepukan tangan kita, kemudian kita usapkan wajah dan tangannya. Kalau masih ada. Kalau tidak ada, maka yang ada saja. Ini kalau tidak bisa dimandikan. Kalau bisa disiram, maka kita mandikan seperti biasa yang kita dapat. Hanya saja kalau tidak ada lagi kakinya atau tidak ada lagi tangannya, tentunya tidak perlu kita wudu dengan wudu apa? Sempurna. Yang ada saja kita selenggarakan seperti biasa. Iya. Apa ada hukumnya memakai perhiasan? Misalnya cincin dipakai di jari sebelah kanan atau kiri. Dalam memakai perhiasan itu tidak diatur ya. Boleh kiri, boleh kanan. Kalau kita memakainya di kanan, boleh juga, alhamdulillah. Ada dulu pendapat lama dari Syekh Mukbil, beliau pakai jam tangan di kanan. Beliau berdalil dengan hadits itu, hadits Aisyah. Karena Nabi SAW yujibuhu tayamun. Adalah Nabi SAW suka dengan yang kanan-kanan. Dalam bersandalnya, demikian pula yang lainnya. Maka kalau kita pakai di yang kanan, bagus. Dan kalau kita juga pakai di kiri, tidak ada masalah. Kalau kita pakai juga di kiri, maka tidak ada masalah. Baik. Jadi, dalam memakai ini, diberikan kelapangan ya. Boleh kiri, boleh kanan. Tapi kalau yang kanan, alhamdulillah. Itu hal yang baik. Karena Nabi kita suka yang kanan-kanan. Sebagaimana hadits yang kami bacakan tadi dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini ada pertanyaan. Kalau saya mau membeli sesuatu, tapi harus pakai kartu kredit. Kemudian saya menitip untuk dibelikan oleh teman yang punya kartu kredit.
saya menggantinya dengan uang cash. Apakah itu juga termasuk riba? Pertama, barang yang kita beli ini barang yang kita butuhkan atau tidak? Iya. Artinya kita kalau tidak beli mungkin ada doror bagi kita. Memang kita butuh barangnya. Itu dulu yang dilihat. Kalau kita tidak terlalu butuh barangnya, tidak ada bahayanya bagi kita untuk, kalau tidak membelinya, maka kita tidak melakukan transaksi dengan perantara kartu kredit. Itu tentunya lebih aman dan lebih selamat untuk dunia dan agama kita. Itu tentunya. Tapi kalau kita butuh barangnya, kemudian harus melalui kartu kredit, maka di sini dilihat daruratnya. Dilihat dari kebutuhannya. Dilihat dari kebutuhannya. Apakah boleh kita pakai teman kita, maka dilihat itu kasusnya. Kalau memang darurat, maka boleh kita pakai punya teman kita, kemudian kita bayar dengan uang cash. Dengan uang cash. Apakah ini termasuk riba? Tidak termasuk kalau yang kita suruh bayar itu juga yang kita bayar. Apakah termasuk riba? Tentunya tidak. Kalau yang kita suruh bayarkan tadi sama dengan yang kita bayar. Adapun kalau lebih akadnya, baik katanya saya akan bayarkan, tapi syaratnya nanti kamu tambah sekian, riba. Itu sudah masuk apa? Riba. Itu jangan dibuka luas ya. Saya katakan tadi, itu kalau kita betul-betul butuh barangnya. Adapun tidak, kita bisa menggantinya dengan barang yang lain yang tidak harus dibayar dengan kartu kredit. Tentunya itu lebih aman dan lebih selamat untuk dunia dan agama kita. Itu wallahu alam. Ini ada pertanyaan. Di lembaga tempat saya mengajar mempunyai kurikulum TK, TPA, Al-Quran yang tidak sesuai sunnah. Bagaimana hukumnya mengajarkan doa-doa yang tidak sesuai sunnah? Yang tidak sesuai sunnah sini maksudnya misalnya doib ya. Misalnya lemah doanya tapi disandarkan kepada Nabi SAW. Kalau di sini ada pertanyaannya, dan apakah sah harus? Pertama, bagaimana hukumnya? Hukumnya, kalau kita menyandarkan itu kepada hadits Nabi, tidak boleh. Karena itu namanya berdusta atas nama Nabi. Berdusta atas nama Nabi. Tidak boleh kita sandarkan kepada Nabi doa yang tidak datang dari Nabi. Itu diancam dalam hadits. Kata Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dalam keadaan sengaja, jadi kita tahu itu bukan dari Nabi, tapi kita bilang Nabi berdoa. Nabi mengajarkan doa itu, maka hendaklah disiapkan tempatnya di neraka. Jadi dia siapkan tempatnya di mana? Di neraka. Jadi kalau kita bertanya boleh enggak? Atau bagaimana hukumnya? Enggak boleh. Tidak dibolehkan. Kecuali kita ajarkan dan kita kasih tahu ini doa dhaif. Ini doa tidak benar dari Nabi SAW. Dan apakah saya harus berhenti di tempat itu mengajar? Kalau bisa, itu tentunya Masya Allah. Alhamdulillah. Tentunya itu yang diharapkan daripada kita makan hati terus. Setiap baca, makan hati lagi. Setiap baca, makan hati lagi. Itu kan tidak baik untuk kesehatan. Jadi kita keluar, itu lebih bagus. Lebih bagus. Kalau kita bisa menasehati, orang yang membuat kurikulum tersebut, lembaga tersebut, bagus kita ganti dengan doa-doa yang sahih. Masya Allah, itu tentunya bagus. Itu tentunya bagus. Kalau kita bisa menasehatinya dan menyampaikannya. Bahwa doa-doa di sini sebenarnya doa-doa yang dhaif. Doa-doa yang dhaif. Bagus kita ganti dengan doa-doa yang sahih. Itu bagus kalau bisa ditempuh, Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi. Masya Allah. Bagaimana hukumnya tentang vaksin yang marak sekarang
Apa kita wajib untuk mengikuti atau menolak? Ya, apa hukumnya? Tergantung. Ya, vaksinnya sendiri ini halal atau haram kan begitu. Kita kaji dulu. Kalau vaksinnya halal, pemerintah menganjurkan kita, maka berjalan bersama pemerintah ya itu sangat indah, sangat bagus. Sangat indah, sangat bagus. Ini kalau kita diharuskan, adapun kita disuruh pilih, maka kembali kepada kita. Kalau pemerintah memilihkan untuk kita, silakan. Yang mau vaksin silakan, yang tidak juga tidak dipaksa. Maka tidak apa-apa kita tidak melakukannya. Tidak apa-apa kita tidak melakukannya. Intinya kembali kepada peraturan pemerintah dan kembali kepada diri kita. Iya, kembali kepada diri kita. Iya, terkait dengan hal tersebut. Yang penting, iya, vaksinnya halal dan dinyatakan aman. Iya, bismillah. Kalau memang harus kita lakukan. Itu wallahualam secara singkatnya. Kita juga tidak bisa berbicara luas ya tentang ini. Kan ini masalahnya aturan pemerintah. Aturan pemerintah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah sini sudah selesai dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di siang hari ini ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Nanti di pertemuan akan datang langsung 2 nama ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllahu ta'ala. Kita cukupkan semua yang benarnya itu dari Allah semata. Dan yang salah kelirunya itu dari kami. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran.